Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga dirampok. Video yang diambil oleh anak korban sempat viral di media sosial. Sementara menurut para pelaku, aksi jahatnya tersebut karena ingin menagih utang pada korban. Video berdurasi 1 menit ini merekam detik-detik penganiayaan yang dilakukan 3 pria yang diduga perampok. Video ini direkam oleh salah satu penghuni rumah. Korban yang terluka langsung melapor ke kantor polisi. Korban pun mengaku mengenal salah satu pelaku. Tiba-tiba ada suara orang menggedor-gedor kaca pakai batu. Bisa dibayangkan kan sama akang-akang yang ada di sini, posisi gelap, mendengar keributan yang sangat brutal. Bagaimana perasaan saya saat itu dan anak saya? Keributannya seperti apa? Katanya ada ancaman. Iya, memang ada ancaman. Mengancam dibunuh? Mengancam, iya. 3 orang yang diduga perampok ditangkap di hari yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi yang dilakukan para tersangka ini bermotif untuk menagih utang kepada korban. Dan tindak pidana pengeroyokan, penganiayaan yang disertai dengan pengerusakan yang dilakukan oleh 3 orang terduga, yaitu saudara YM, DC, dan AM terhadap korban saudara SM dan saudari RA. Pihak kepolisian pun kini tengah melakukan penyelidikan terkait adanya penganiayaan, pengeroyokan hingga pengerusakan yang dilakukan ketiga pria. Ketiga terduga pelaku melanggar KUHP pasal 170 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkait kasus pembobolan rumah di Garut, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Prabowo Febrianto, kuasa hukum korban penganiayaan. Selamat sore, Pak Prabowo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Prabowo, polisi menyebut bahwa motif pelaku ini bukan perampokan. Apa betul para pelaku membobol rumah korban untuk menagih utang? Kalau dibilang perampokan memang betul bukan perampokan, Mbak. Tapi kalau membobol ini benar sekali. Tetapi kalau menagih hutang bisa saya katakan itu salah, Mbak. Lantas apa Seperti motif para pelaku membobol rumah korban? Saat ini saya lagi berupaya juga berkoordinasi dengan pihak setempat, terutama Polres Garut dan tim penyidik. Pada intinya kalau saya mendengar dari keterangan klien saya bahwa ada sebuah proyek yang mereka lagi rencanakan atau lagi mereka lakukan, dan si pelaku ini tadinya ingin meminta uang proyek tersebut, seperti itu, Mbak. Tetapi lantas karena bertamunya itu terlalu larut malam, etika bertamunya mungkin tidak ada ya, jam 1 malam, diutamakan juga ibu ini kan berdua sama anaknya, perempuan semua. Jadi takut untuk membuka pintu tersebut dan ibu pun udah tidur itu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi antara pelaku dengan korban ini saling kenal ya, Pak? Tadinya sebelum ibu itu keluar dari rumah kan sempat sembunyi, Mbak. Jadi sebelum dia ditemukan, ibu ini sempat sembunyi, terus pelaku tersebut mengancam ingin menyeret atau membawa anaknya. Otomatis seorang ibu ya membela anaknya dan mereka ibunya langsung bilang, kalian mau apa? Kenapa ke sini? Ibu itu pada intinya pertama kali tidak tahu siapa yang mengetok-ngetok menggedor rumah itu. Tapi ketika dia keluar dan lihat orang siapa yang ibu itu mengenali, bisa kita sebut inisialnya Y. Nah, jadi dia ini langsung tahu, kamu mau apa katanya, kenapa kesini, seperti itu, Mbak. Ya. Saat Gitu. peristiwa terjadi, siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut, Pak? Hanya berdua, ibu dan anak. Gitu. Sebelumnya apakah korban mengetahui bahwa para pelaku ini akan datang ke rumah? Tidak tahu, tidak mengetahui sama sekali. Apalagi sampai jam 1 malam itu tidak tahu, Mbak. Apa yang disampaikan para pelaku saat mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah korban saat itu? Pertama, saya ingin memberitahukan juga kepada masyarakat
bahwa pelaku ini datang dalam kondisi sangat mabuk, Mbak. Jadi mereka datang dengan kondisi sangat mabuk, tanpa tujuan yang jelas, mereka langsung mengobrak-abrikan rumah seperti kaca pecah, gelas pecah, blender pecah, dan viral yang di video tersebut handphone anaknya ibu itu karena pelaku tahu ini di videoin, makanya dihancurkan handphone tersebut. Tapi alhamdulillahnya dia langsung mengirim video tersebut ke WhatsApp, jadi masih tersimpan. Dan pelaku motifnya seperti yang saya ketahui saat ini saya belum mengetahui pasti motifnya apa, ingin meminta uang, apa ingin melakukan penganiayaan atau pembunuhan, kita belum tahu, Mbak, karena masih dalam proses penyidikan. Ya, jadi apakah para pelaku ini merupakan suruhan seseorang yang dikenali korban begitu, Pak? Saat ini saya juga belum tahu kalau itu suruhan atau bagaimana, tapi yang jelas di balik kejadian ini ada intervensi yang sangat besar dari lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak terkait. Saya juga belum tahu, masih dalam penyidikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Prabowo Febrianto telah bergabung bersama kami di iNews Sore.